Hai minasang, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasang belajar bahasa Jepang dan budayanya. Kali ini kita bahas fenomena Akiya yuk. Rumah kosong saksi bisu perubahan. Dalam hampir setiap sudut Jepang, jendela-jendela rumah kosong mengintip kehidupan sehari-hari dalam kesunyian. Fenomena Akiya yang merujuk pada rumah-rumah yang ditinggalkan atau tidak terpakai telah menjadi gambaran yang menonjol dari perubahan demografis dan ekonomi yang terjadi di negeri matahari terbit ini. Sementara kota-kota besar terus berkembang dengan pesat, komunitas-komunitas di pedesaan dan kota-kota kecil menghadapi pemandangan rumah-rumah kosong yang terus bertambah. Fenomena ini mencerminkan lebih dari sekedar masalah perumahan, tapi juga menyoroti tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi masyarakat Jepang saat ini. Kali ini, Pandai Kotoba akan mengulas tentang fenomena Akiya, fenomena yang hendaknya menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk menjaga keberlanjutan komunitas dan memulihkan kehidupan pedesaan. Apa itu Akiya? Secara harfiah, Akiya dalam bahasa Jepang memiliki arti rumah kosong atau rumah yang tidak terpakai. Istilah ini terdiri dari dua karakter kanji yaitu Aki yang berarti kosong atau hampa dan Ya yang berarti rumah atau tempat tinggal. Dalam konteks yang lebih luas, istilah ini merujuk pada rumah-rumah yang ditinggalkan atau tidak dihuni dan seringkali digunakan untuk menggambarkan masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat di Jepang, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Sebuah properti dianggap sebagai Akiya atau bukan dinilai dengan cara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti intensitas sebuah properti ditempati, termasuk penggunaan listrik, gas, dan air. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Jepang, jumlah total properti yang masuk Akiya berjumlah 8,5 juta properti yang tersebar di seluruh Jepang. Wow, lumayan banyak ya. Dengan kata lain, dari 8 rumah terdapat 1 rumah yang termasuk Akiya. Rasio ini mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa prefektur Jepang. Secara spesifik, Akiya digolongkan menjadi 4 kategori utama, yaitu rumah disewakan, dijual, rumah kedua, dan lainnya. Seiring waktu, jumlah properti yang dijual atau disewakan terus mengalami penurunan, sementara jumlah kategori lainnya terus mengalami peningkatan. Mengapa banyak Akiya di Jepang? Terdapat beberapa alasan mengapa jumlah rumah kosong terus mengalami peningkatan di Jepang. Salah satunya terkait masalah sosial seperti penurunan angka kelahiran dan generasi baru yang cenderung memilih hidup di kota-kota besar dan sekitarnya. Selain itu, orang lanjut usia yang sebelumnya menempati rumah mulai dipindahkan ke panti jompo atau apartemen di kota besar. Alasannya agar lebih mudah diakses dan diawasi oleh keturunannya. Selain itu, orang lanjut usia sebagai pemilik rumah sudah meninggal dunia, maka keturunannya mewarisi Akiya. Namun, keturunan yang mewarisinya pun lebih memilih untuk tidak tinggal di rumah Akiya karena dianggap terlalu jauh dari tempat bekerja mereka di perkotaan besar, sehingga rumah Akiya tetap dibiarkan kosong. Untuk jelasnya mengapa banyak Akiya di Jepang, berikut beberapa faktor penyebabnya. Perubahan demografis. Di Jepang telah mengalami penurunan populasi dan penuaan penduduk yang signifikan. Kurangnya pertumbuhan populasi ini menyebabkan penurunan permintaan akan perumahan di beberapa wilayah, sementara masyarakat lebih cenderung bermigrasi ke kota besar. 2. Perubahan gaya hidup. Gaya hidup masyarakat Jepang telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak generasi muda yang lebih memilih untuk tinggal di kota besar daripada di pedesaan, yang menyebabkan meningkatnya jumlah Akiya di wilayah pedesaan dan kota kecil lainnya. Ketiga, masalah ekonomi. Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Jepang terutama tahun 1990-an telah meninggalkan beberapa dampak jangka panjang pada sektor perumahan. Beberapa orang dipandang tidak mampu mempertahankan atau merawat properti mereka, menyebabkan peningkatan jumlah Akiya. Yang keempat, masalah warisan. Banyak warisan yang dibiarkan kosong karena ahli waris tidak berniat untuk menempatinya. Ketika properti ini tidak dipelihara atau diperbaiki, maka lambat laun akan rusak. 5. Tingginya biaya pembongkaran. Sebenarnya ada opsi untuk menyerahkan Akiya pada pemerintah agar pewaris rumah tidak harus lagi membayar pajak di setiap tahunnya. Namun salah satu syarat agar pemerintah mau untuk mengakuisisi Akiya adalah
mesti dibongkar terlebih dahulu. Biaya pembongkaran Akia lumayan besar loh, tergantung pada struktur bangunan, ukuran, dan biaya per meter persegi dan yang bervariasi. Namun relatif tidak murah. Sebagai contoh, pembongkaran rumah berkerangka beton seluas 100 meter dapat menghabiskan biaya antara 350.000 yen hingga 700.000 yen atau 32 juta hingga 70 jutaan rupiah. Yang keenam, peningkatan pajak properti untuk tanah kosong. Menatakan bangunan menjadi sebuah lahan kosong ternyata memiliki pajak properti dan pajak tata kota yang lebih tinggi. Pasalnya pengurangan pajak hanya berlaku untuk lahan yang sudah memiliki bangunan. Yang terakhir, ketujuh, banyak yang membeli rumah baru. Di Jepang, jumlah permintaan untuk rumah baru lebih tinggi dibandingkan permintaan terhadap rumah-rumah kosong seperti Akia. Menurut laporan tahun 2019 dari Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, sekitar 980 rumah baru dibangun, sedangkan hanya sekitar 170.000 rumah Akia yang dijual. Memilih untuk pembangunan rumah baru dibandingkan rumah yang sudah ada semakin berkontribusi terhadap masalah Akia. Di mana banyak terdapat Akia? Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, prefektur dengan Akia terbanyak sebagai berikut minasang. Prefektur di atas menyumbang lebih dari 80% dari total jumlah Akia di Jepang, sementara sisanya tersebar di prefektur lainnya. Nah, yang terakhir, dampak yang dikhawatirkan karena fenomena Akia. Lantas apa dampak negatifnya sehingga Akia seakan-akan menjadi problem besar bagi pemerintah Jepang? Toh ini hanya rumah kosong saja kan? Nah, ada beberapa dampak yang dikhawatirkan dapat timbul dari fenomena Akia di Jepang, antara lain sebagai berikut. Lalu bagaimana sih solusi fenomena Akia? Untuk mengatasi masalah fenomena Akia di Jepang, berbagai solusi telah diajukan dan diterapkan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Beberapa solusi yang telah dipertimbangkan diantaranya sebagai berikut. Lalu, pajak-pajak ketika membeli Akia. Kalian tertarik untuk membeli Akia seperti beberapa YouTuber asing yang fenomenal itu? Sebelumnya, mari kita lihat pajak-pajak apa saja yang harus dilunasi ketika membeli properti Akia. Dalam konteks pembelian rumah Akia di Jepang, terdapat beberapa pajak yang terkait dengan transaksi properti. Berikut ini beberapa istilah terkait pajak dalam bahasa Jepang yang mungkin terkait dengan pembelian rumah Akia sebagai berikut. Selain pajak-pajak tersebut, ada juga biaya lain yang terkait dengan pengelolaan properti, seperti biaya perawatan dan biaya perbaikan, biaya asuransi, dan biaya administrasi lainnya. Nah, demikian minasang sekilas tentang fenomena Akia. Bagi kalian yang bertanya kenapa banyak rumah kosong di Jepang. Fenomena Akia di Jepang tidak hanya sekedar masalah perumahan loh, tetapi juga menandakan dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang terus berkembang seiring waktu. Bagaimana, tertarik membeli rumah kosong Akia? Jika iya, persiapkan minasang ketika tinggal di rumah kosong Akia. Jikalau terdengar langkah-langkah kaki misteri saat malam-malam tiba, atau ada penampakan hantu Jepang yang selama ini hanya bisa kamu lihat di film loh. Wow, takut ya lumayan minasang. Bagi minasang yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia Jepang, ikuti juga konten-konten menarik dan edukatif di Instagram Pandai Kotoba dan YouTube channel Pandai Kotoma. Jamatane minasang.